Oke ya, selamat siang ya ini. Siang. Sekarang posisi saya ada ini di desa mana Pak Sis? Mulya Asri, Ampel Gading. Mulyo Asri. Asri Ampel Gading di lereng Semeru ya. Semeru. Desa lereng Semeru ya. Nah, Pak Sis ini petani wortel ya Pak Sis ya. Wortel, ada lagi Tomat, wortel sama gubis. sama gobis. Nah, di desa sini Ampel Gading ya ini. Iya, Ampel Gading. Sama apa Pronojiwo juga perbatasan ya. Perbatasan Lemalang Lumajang. Lemalang Lumajang. MBG ini sudah jalan ya di sini. Sudah jalan. Sebagian jalan, sebagian tahap pembangunan. Tahap pembangunan. Terus bagaimana dengan harga-harga sayuran itu efeknya? Kalau untuk sayuran efeknya bagus. Jadi pelan tapi naik. Kadang-kadang nggak drastis dari 1.000 langsung 10.000 enggak. Perlahan dia. Terus tapi naik. Jadi apakah ada penambahan lahan untuk petani nanam lagi lebih banyak lagi buka lahan itu? Ada. Ini ada dari teman Surabaya juga mau buka lahan kosong ini sama di sebelah sana. Ya lahan tidur lah. Lahan tidur. Nah, itu nanti disewa dia untuk pengembangan kentang. Oh. Nah, berarti ini dampaknya di desa ini program MBG ini positif ya. Ya. Ke petani-petani ini. Petani ini untung atau gimana Pak Sis? Ya untung ya. Diuntungkan ya. Harga itu relatif stabil. Daripada kalau main tengkulak kan sekali naik drastis, sekali turun habis. Nah sekarang sudah mulai enggak juga ya, fluktuatif lah, kadang dari 10.000 ke 9.000, nanti naik ke 11, 12 kan normal, harga normal. Jadi enggak serta-merta anjlok gitu, enggak. Sejak MBG loh ya, sejak MBG ini jalan ya ini. Kalau dulunya ya sangat spekulasi, kita nanam pas harga 10.000 gitu ya. Begitu 4 bulan lagi kita panen bisa 400 rupiah. Waduh ya rugi ya, bisa 400, bisa 500, dan saya sering soalnya. Waduh. Nah itu kan kayak ngono kan ya, apa enggak jenenge permainan dari tengkulak gitu. Ya makanya sing nakal kayak gitu kan dari tengkulak. Ya ini tetap tengkulak tetap main, tapi kan suplainya kemana, pasarnya kemana kan kita tahu. Jadi suplainya nggak harus ke pasar tradisional seperti Gadang, ke Putaran Surabaya gitu, enggak. Jadi arahnya kemana kita tahu, Pak MBG. Syukur-syukur kalau misalkan itu Mas, seperti Mas Chandra, ownernya MBG misalkan ya. Kita bisa supply langsung kan harga yang pasti kan lebih bagus. Kalau kita jual ke tengkulak sini 1.000, mungkin di Mas Chandra bisa 1.200, 1.500 kan seperti itu. Tapi dengan harga di sini 1.000 itu pun kita masih bisa untung. Ya. Yang penting kan harga stabil, itu petani nanam waktu panen untung. Kalau jangan sampai rugi gitu ya. Minimal nggak nombok lah. Ya mudah-mudahan trennya terus positif terus ya. Cuma ini kan banyak diprotes ya program MBG ini sama orang-orang, kan kita lihat di sosial media, di TV itu kan banyak diprotes. Gimana nih tanggapannya Pak Sis? Kalau itu sih apa ya? Ya namanya proyek. Ya, namanya proyek kan seperti itu. Kalau kita tarung kita itu kalah ya, jangan sampai kita itu sampai roboh. Kita serang balik. Ya biasa seperti itu. Tapi yang protes tuh anak-anak di kota. Nggak tahu deh petani langsung. Saya sih nggak terlalu nggak terlalu beresiko kalau itu. Biasa dari dulu kan seperti itu. Mau bener mau salah kan kebijakan kan nggak bisa memuaskan semua. Selalu seperti itu. Karena kita kan negara ini kan banyak partai ya. Ada oposisi ya. Ono sih nggak seneng. Kalau bilang di Cina lebih bagus, lah Cina satu partai. Sekali kamu ngomong ya dor.
Ayo mau ngomong apa-apa protes nggak ada. Nggak yang ada, berani. jadi maka negaranya bisa maju, Stabil. stabil. Karena nggak ada partai. Kalau di sini kan pasti ada oposisi kan. Iya. Nah, jadi ya dinamika. Sekarang yang sederhana loh ya, yang naik pertama gitu loh. Oh. Kita yang pakai Honda Beat Ya, Pertalite ikut demo kan nggak masuk akal. Yang di Iya. demo itu apa? betul. Pertanyaan, wong tiap hari pakai Pertalite itu eceran. Ya. Masih repot sama urusan Pertamax. Hmm. Kan juga nggak nyambung sebetulnya. Ini sama Pak Sis sih. Yole aku tuh punya Rubicon, Alphard yang Yo. minum Pertamax itu harusnya itu yang protes. Lah kok malah yang pakai Beat sama Vario yang protes kan juga nggak nyambung. Dari situ kan sudah kelihatan. Buzzer. Nah, tapi buzzer-buzzer ya gitu kalau nggak ada dananya juga nggak jalan. Wis sama-sama cari uang lah. Nah, seperti itu. Memang Iya. proyeknya mereka dari situ. Kalau seharusnya ini kan baik ya. Proyek MBG ini baik, petani itu diuntungkan. Dihitungkan, ya minimal itu stabilitas harga itu dijamin. Ya. Minimal seperti itu. Kalau kita harus untung 100-200% ya Enggak. berat. Ya, Tapi paling enggak kita enggak rugi. nggak rugi ya. Enggak rugi. Jadi orang nanam petani itu semangat. Dan yang paling penting itu ya, ini kan yang saya lihat di negara lain ya Pak Sis ya, kayak di Eropa lah misalkan gitu. Orang muda-mudanya, karena di Jepang aja lah, orang muda itu gak gelem jadi petani. Ada pun tapi insentifnya tinggi. Karena ya itu apa, untungnya sidik, untungnya sedikit nggak, kerjanya di panas-panasan apa, untungnya sidik gitu loh. Karena harga pertama nggak stabil apa bisa gitu. Iya. Terus yang kedua di sini di Jawa ini kan lahan ini kan Terbatas. Ya. terbatas ya. Jadi yang ditanamnya masih menggunakan konvensional orang. Nah itu tantangannya itu. Kalau di luar kan lahannya memang dibuka satu khusus gede lahannya kan ya. Pakai motor, Semua pakai alat me- berat. mekanik. Jadi biayanya bisa murah. Investnya besar di awal, Ya. tapi ke depan itu menyusut. Kopi robusta. Mantap. Ini robusta ini. Hmm. Nggak enak loh kopi ini. Jadi Pak Sis, Terlalu pahit. Ya. Pak Sis berharap program MBG ini tetap berjalan ya, atau Kalau petani itu mayoritas ya berharap berjalan. jalan terus. Gak usah ngomong sayuran, peternakan. Peternak oh ya, Nah, lain lagi. telur ya. Telur, Ayam. Ayam. sapi. Nah, kayak itu. Memang nggak semulus yang dipresentasikan menteri-menteri itu, Ya. tapi kan ya memang bertahap. Pembenahan pasti ada lah, koreksi-koreksi di jalan itu kan ada. Kalau selama ini ada sing kesandung korup, ya memang budaya kayak gitu kan pelan-pelan dikikis, dibasmi lah itu. Kalau sekarang sekali jalan bersih kayaknya nggak mungkin. Biasanya kan namanya kayak saya ini kan juga pengalaman kan kerja di pabrik kan Pak. Kayak ada item baru gitu loh. Item baru itu kan mesti jalan ya, mesti ada kesalahan, itu pasti ada lah. Iya, mulai dari pengadaan ban. Nah, pasti untuk salah nanti, Hmm. oh ternyata begini keliru, diperbaiki sambil jalan itu sambil Betul. diperbaiki. Jadi item baru atau ide baru nggak akan bisa langsung sempurna 100%, nggak akan, pasti ada sesuatu lah. Revisi Revisi itu perjalanan pasti itu. pasti ada. Kan masih untung mas, ini barusan jalan beberapa bulan ya, Ya. pentolan-pentolannya pada ketangkep, yang ini yang nyolong tender, yang Ya. ini itu janji-janji kok ini masih untung. Jadi pembenahannya kan lebih dini Ya. daripada berjalan tahun-tahunan ternyata pada curang. Hmm. Ya yang mati ya tetap yang supplier sama yang di bawah. Ya. Tapi
Tapi kalau dari awal udah ketahuan enak, revisinya jelas. Oh yang harus direvisi ini, yang harus dibasmi ini, obatnya ini. Sama kayak petani loh. Iya. Kalau sudah mau panen ternyata dimakan ulet, tahu-tahu sudah hancur, ya mati. Tapi nek deteksi dini, oh ini udah dikena hama ini, beli obatnya ini, semprot sudah. Nah itu revisinya. MBG jalan terus itu yang diuntungkan banyak loh sebenarnya. Yang pasti ya gratisan itu. Ya. Terus kedua lapangan kerja. Ketiga supplier. Petani juga. Petani itu dari beras, dari ini. Ini beras Bibit kan juga ya, iya. bibit. Terus Pabrik-pabrik bibit itu juga ya, otomatis. ini nanti kalau misalkan anggap aja 1 tahun lah, Iya. 1 tahun full kondisi normal ini Iya. jalan kayak pabrik-pabrik apa Singeta, Bayer itu kan pasti dia akan suplai bibit. Sementara ini kan cuma obat-obatan, Iya. pasti suplai bibit. Oh. Kalau saya punya obat ini, bibitnya ini, itu yakin saya. Nah sekarang bibit ini apa? Kalau bibit itu bibit pabrikan Taiwan, Oh. terus Cina, terus ya ada kapal kalau lokal kapal terbang lokalan itu. Cuman selama ini kan nggak nyambung, ya ada seperti penyuluhan apa, tapi kan kurang connect. Jadi kayak yang butuh itu kita, bukan balai penyuluhan, bukan. Perusahaan banyak yang turun, kadang mengumpulkan kelompok petani ini kasih bibit ini, cabai misalkan, tapi ujung-ujungnya ya mati. Jadi nggak ada kesinambungan. Mungkin karena prospeknya juga, kalau perusahaan kan ngitungnya tetap profit. Profit iya. Nggak bisa kayak kita main coba-coba. Perusahaan sekali nggak menguntungkan ya sudah stop. Tapi mungkin dengan adanya ini saya kira jalan. Perusahaan pun kan memang untuk minimal kan 5 tahun minimal untuk program perusahaan loh. Masa 5 tahun nggak menguntungkan kalau dari pihak perusahaan. Iya. Iya. Oh ya. Dampak di keluarga petani ini, MBG keluarga petani, otomatis petani ini pendapatannya kan bagus kan Pak, Ya. Pak Sis ya. Ya. Terus sebagai orang tua petani ya, Ya. pengen nyenengno anake kan. Ya. Kira-kira sing ditukokno iki dhisik apa? Misalkan kayak apa ya? Ya yang jelas ya pendukung pendidikan. Ini pendukung pendidikan. Oh, Minimal kayak laptop. HP. Nah, kalau HP sih kayaknya sudah memasyarakat lah. Ya, HP baru, ganti baru. Ya. Yang tukokno anake HP baru kayak gitu juga kan. Iya, Ada seperti itu, Pak. banyak. Banyak. Anake njaluk HP anyar ngono, supaya iso main game. Iya. Sekarang pun kredit kan banyak. Iya. Kan nggak cuma sudah motor sama mobil. Iya. Sing anu golek ya. Oh iya, kalian kono. Penting kula nah. Iya. Oh, jadi Ini juga petani habis. petani. Iya, Petani apa, Pak? Tandur apa, Pak? Kentang ini. Kopi, ambek Monggo. kentang. Wah, ini Monggo mriki. monggo, Pak. Monggo. Ini anu wawancara ini. Wawancara. Motonya dia ini kan disukai hama dibenci wanita ya. Artinya disukai hama dibenci wanita. Itu. Berarti cinta sama hama. Iya, 100% petani dia. Monggo, Pak, mriki Pak. Mas, Kalau di Bapak saya kan nandur Maju. kentang. Kentang. Oh, regone apa saiki kentang iki? Yang kenapa Kira nek regane tasik anu. Apik ya? Lek kentang itu stabil, Mas. Stabil. Stabil. Hampir sama kayak beras. Oh. Lek liyane sih anune munggah mudune terlalu Oh, tapi ono MBG iki lho sing teko pemerintah MBG iki apa? kentang paling murah 8.000. Itu stabil dari dulu. Dari dulu ya. Iya. Tetep ya. Ya mungkin ada MBG mungkin bisa naik kayak lain-lain cabai, wortel. Kenaikannya nggak terlalu signifikan tapi tren naiknya itu ada.
Tapi nggak bisa kayak dulu kan sampai panen sampai wanjlok ini anjlok, enggak ya. ya. Sudah enggak lagi ya. Enggak, tapi Cerita kalau lain-lain itu masih ada. Kayak apa itu ya tomat kadang kan tinggi, kadang anjlok terlalu anjlok gitu. Kalau gobis kayak gitu, sawi, bawang, brambang Kalau sekarang ini trennya mulai naik, naik. semua naik. Memang nggak drastis, Oh. tapi kelihatan dari 1.000, 2.000, 3.000 itu ada. Sawi, gobes naik. Harusnya tetap naik semua. Inflasi. Rego nembak munda kabeh. Harusnya gitu. Ini di desa sini banyak yang buka lahan lagi, nanam lagi, nambah lahan. iya, Untuk tanam ya. untuk tanam. Tanam apa ya, wortel, Ya sayuran pokoknya. sayuran ya. Iya, sayuran. Semangat pada petani warga di sini, petani-petani pada semangat. Iya, Iya. meskipun jatuh bangkit lagi, Bagi jatuh lagi iya, gitu. semangat, Nanam nambah terus. lahan, Yang penting nanam terus. nanam terus. Iya. Makanya dibenci wanita. Dicintai hama. Uangnya habis terus buat ini. Kan obat-obat mahal sama pupuk. Pupuknya kan teko pemerintah kan. Yang subsidi itu enggak. Nah Yang itu enggak. itu teorinya, prakteknya itu kadang-kadang nggak nyampe 50% dari teorinya itu. Jadi kalau misalkan pupuk harga stabil sekian-sekian, nanti ngambilnya di Mas Chandra. Ya kadang sampai kuotanya terbatas juga. Anggapnya 1 ton, lah kalau 1 ton habis mau Oh nggak bisa nyari ya. kemana? Mau nggak mau ya beli di toko pertanian. Ya. Harganya mungkin Yang 50% lebih Iya. tinggi Iya. gitu. Biasanya 302 setengah kintal itu sekarang 400. Kenaikannya itu melesat. Ya pupuk memang naik sih, harus naik. Tapi katanya sebentar lagi mau turun. Tapi nunggu stok yang mahal ini habis. Katanya yang antar gitu. Oh. Perang itu wis hati mari kok. Yang mana? Yang Iran. Iya. Pindah nih habis ini. Korea Utara Ambil endi, Pak? sama Amerika. Enggak lah. Loh, saya nggak lihat di BBC. Hmm. Udah di ini pokoknya dikasih waktu berapa minggu gitu loh. Oh, nggak bisa. Denuklerisasi Nggak bisa. gitu. Makanya kemarin Trump itu nembusi ke China, ke Jinping. Korea ini Nggak bisa. mau dilucuti. Nggak bisa. Ya cuman nggak tahu kalau Korea itu kan orangnya orang-orang nekat semua. Sudah punya nuklir kok nggak mungkin berani. Kalau itu diserang ya tinggal di nuklir aja. Nukliran ya selesai ya. Enggak lah. Waduh, kalau sampai pindah nang Korea perangnya ya wis baik berkepanjangan. Ya wis oke, sekian ya teman-teman. Ini ngobrol langsung dengan pelaku petani dan di desa Ampel Gading. Dampak MBG buat masyarakat sekitar di desa ini sangat baik sekali. Harga bisa stabil, dan orang tua juga bisa mendapatkan keuntungan sehingga membelikan anaknya, nyenengno anake ya. Ya. Oke ya, sampai jumpa.